Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Direktur Pascasarjana UNJ yang telah menyetujui disertasi saya untuk dipresentasikan secara terbuka. Hal ini saya terima dari bagian akademik pada tanggal 14 Agustus yang lalu. Berikutnya yang saya hormati promotor saya Bapak Profesor Dr. Syuting Muslim, kemudian co-promotor sekaligus Korprodi S3 Teknologi Pendidikan Bapak Dr. Muhammad Soekarjo MPD, kemudian penguji internal Bapak Prof. Nurdin yang saya hormati, kemudian Prof. Zulfiati Sahril yang saya hormati, beserta yang saya hormati Bapak penguji dari luar Bapak Profesor Agus Ardika MPD. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Zulfikar Salu, mahasiswa Teknologi Pendidikan Angkatan 2016, NIM 711 716 7536, akan mempresentasikan disertasi secara terbuka dengan judul Pengembangan Model Pembelajaran Jaringan Komputer Terintegrasi Berbantuan Smartphone. Berikut ini slide presentasinya. Berikut ini adalah presentasi ujian terbuka saya yang berjudul presentasi terbuka saya Zulfikar Salu, promotor saya Profesor Dr. Syuting Muslim, kemudian kopromotor saya Bapak kopromotor sekaligus Korprodi S3 TP Bapak Dr. Muhammad Soekarjo MPD. Jadi judul disertasi saya ini adalah pengembangan model pembelajaran jaringan komputer yang terintegrasi smartphone. Ini kalau tidak salah itu kemarin sempronya itu tahun 2018 bulan Juli, sama juga ya, 3 tahun yang lalu. Kemudian setelah itu ujian kelayakannya itu bulan Januari kemarin, dan ujian tertulisnya itu April kemarin. Setelah mengalami perjalanan yang panjang, maka alhamdulillah pada hari ini saya bisa ujian dengan judul ini. Judul yang ini terserang memiliki latar belakang. Latar belakang itu terkait mata kuliah jaringan komputer ya. Jadi latar belakangnya itu di kampus saya itu mahasiswanya pada saat pengambilan data ini sekitar 1.400-an. 1.400-an mahasiswa. Kemudian labnya yang ada itu hanya satu di kampus induk. Kemudian lab tersebut digunakan oleh semua prodi menggunakannya untuk mata kuliah dasar semacam fokus dan sebagainya, serta seluruh bahasa pemrograman yang digunakan ya diinstal semua di situ lab tersebut. Melihat hal tersebut dalam mata kuliah jaringan komputer ini, saya pikir hal tersebut tidak akan maksimal hasilnya. Kebetulan saya juga salah seorang pemegang sertifikat internasional bidang jaringan komputer dari Microsoft ini, tahu betul apa yang menjadi kebutuhan mata kuliah ini agar mahasiswa bisa kompeten. Dengan hal tersebut, maka saya berinisiatif untuk membuat semacam akan menggabungkan semua perangkat pembelajaran yang ada, sehingga nantinya diharapkan bisa memberikan nilai tambah kepada mahasiswa. Gambar ini merupakan makna bahwa di era global sekarang ini, dunia pendidikan itu pada dasarnya agak ketinggalan dibandingkan seiring dengan perkembangan teknologi informasi. Maka hal tersebut lah yang salah satu yang memberi inisiatif kepada saya untuk menggabungkan antara pengetahuan pekerjaan teoritis dan perangkat pendukung lainnya. Ini fokus penelitiannya ini seperti gambar ini menunjukkan bahwa inilah contoh jaringan komputer yang ada di muka bumi ini.
Jadi inilah yang terjadi pada dasarnya. Jadi karena sekarang dalam bahasan TP, maka konsep pembelajarannya yang akan dikembangkan. Bagaimana caranya nanti mahasiswa bisa mengetahui secara umum akan memiliki potensi untuk bisa menguasai kompeten yang diinginkan. Jadi rumusan masalahnya itu seperti ini ya Bapak Ibu. Rumusan masalahnya itu adalah pertama, bagaimana nantinya saya mengembangkan model pembelajaran jaringan komputer yang terintegrasi. Kemudian bagaimana kelayakan pembelajarannya dan bagaimana efektivitasnya. Ini memiliki sejarah ya. Ini kemarin kalau tidak salah itu pertama setelah Sempro itu ada sekitar 8 rumusan masalahnya. Tapi seiring perkembangan waktu, masukan dari promotor ke promotor serta penguji pada saat ujian kelayakan dan tertutup itu sampai pada akhirnya 3 aja. Bagaimana mengembangkan model dengan kelayakannya dan gimana efektivitasnya. Jadi itu rumusan masalahnya. Sering dengan rumusan masalah, maka ada 3 pula tujuan penelitiannya, yaitu mendeskripsikan model pembelajaran, menganalisis model kelayakan pembelajaran, serta menguji efektivitasnya. Ingat kaitannya. Kemudian setelah itu ini ada signifikan penelitian. Jadi penelitian ini nantinya akan menghasilkan produk inovasi produk pembelajaran yang terintegrasi dengan perangkat smartphone. Dan nanti itu diharapkan nanti seluruh peserta didik yang selama ini terpusat pelajaran dalam kelas dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Itu signifikannya. Kemudian state of the art-nya itu berdasarkan beberapa hasil penelitian yang ada yang sudah saya jadikan referensi itu ini sepengetahuan saya sampai saat ini belum ada perangkat pembelajaran yang lengkap mata pelajaran komputer di smartphone. Nanti saya akan menggunakan semua perangkat pembelajaran yang ada, dari teks, suara, gambar diam, gambar bergerak, dan animasi dalam semua perangkat smartphone. Nantinya bisa dijadikan alat pembelajaran buat mahasiswa. Sekarang kita lanjut pada kajian teoretiknya. Kajian teoretiknya ini secara umum merupakan konsep-konsep teori yang akan digunakan. Jadi di sini itu sebenarnya banyak sih konsep teorinya nih. Saya singkat aja. Di sini tuh konsep teorinya itu di bahasan pertama ini ada kan namanya konsep pengembangan model. Jadi model itu setelah saya kombinasikan dengan beberapa pengetahuan yang saya miliki, saya berkesimpulan bahwa model ada sesuatu yang menggambarkan adanya pola pikir semacam algoritma dalam bahasa pemrograman. Dalam pemrograman. Model biasanya menggambarkan alur pikir sebuah konsep yang akan dibuat. Jadi model itu kalau di komputer, kebetulan saya yang sebelumnya murni dari jurusan komputer, kami itu tidak akan mungkin bisa membuat aplikasi tanpa adanya algoritma. Algoritma itu semacam alur pikir. Kalau di sini dikatakan model. Kemudian implementasinya dalam teknologi pendidikan itu menurut SCT tahun 2004 itu teknologi pendidikan itu adalah studi dan praktek yang etis dalam upaya memfasilitasi dan meningkatkan kinerja dengan cara menciptakan, menggunakan, memanfaatkan, dan mengelola proses dan sumber-sumber teknologi yang tepat. Jelas tujuan utamanya masih tetap untuk memfasilitasi pembelajaran agar efektif dan menarik untuk meningkatkan kinerja. Jadi secara teoretik itulah nantinya yang akan dari sini. Itu intinya memfasilitasi pembelajaran dan meningkatkan kinerja dengan cara menciptakan atau menggunakan, memanfaatkan, dan mengelola proses dan sumber-sumber teknologi tepat. Jelas tujuan utamanya itu masih tetap memfasilitasi pembelajaran yang efektif. Nah,
ini adalah salah satu contoh rancangan pembelajaran. Di sini ada mulai dari mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran, kemudian analisis instruksional, identifikasi perilaku dan sebagainya. Ini ada 10 langkah ya. Ini 10 langkah, ini kan hanya contoh doang. Ini nantinya, ini salah satunya akan kita gunakan dengan mengkombinasikan metode-metode lain. Nah, kemudian secara teoretik di sini masih kajian teoretiknya itu. Di sini model yang dikembangkan itu adalah gabungan 4 model yang ada. Jadi setelah menganalisis dan memperhatikan karakteristik keunggulan dari masing-masing model yang ada, itu lengkap di disertasinya. Ada beberapa model yang saya tulis, yang saya catat itu ada beberapa model sampai saya ambil pada satu kesimpulan bahwa model ini yang paling bagus digunakan. Nah, maka dari situ nanti merujuk hal tersebut, maka inilah yang saya gunakan. Dengan merujuk pada kompleksitas model pembelajaran yang dibutuhkan oleh mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi di Universitas 19 November Kolak itu, maka saya menggabungkan 4 model. Maka mengkombinasikan ya beberapa model itu antara lain model Dick and Carey, model Book and Girl, model Waterfall dan SDLC. Jadi model Waterfall ini model yang saya gunakan dari S1 ini saya gunakan dari model S1. Saya betul-betul mempunyai Waterfall. Skripsi saya itu model Waterfall juga menentukan sistem informasi pengajian dengan Waterfall. Yang kedua itu waktu saya di UGM itu S2-nya ilmu komputer di UGM, ini saya gunakan Waterfall-nya. Itu gimana caranya? Metode perizinannya perguruan tinggi itu sudah saya bahas di tahun 2004. Saya selesai 2001, 2003 masuk S2 di UGM, 2004 itu langsung tesis. Itu gimana caranya membuat perizinan perguruan tinggi dengan teknologi Waterfall. Itu jadi satu tesis saya ini, Waterfall tak akan pernah terlupakan. Itu lengkapnya ada di sini. Kemudian rasionalisasinya itu ada di halamannya, ada di halaman 48 disertasi saya. Kemudian halaman 48 itu inilah saya tunjukkan rasionalisasi agak panjang sih. Itu halaman 48. Ini semua gambar-gambar tadi, model-model yang ada. Ini semua modelnya. Figure ini sudah tahap akhir, jadi saya tidak masukkan lagi. Itu kemarin dibahas sudah di ujian tertutup. Ya, di sini halaman 48 itu, di sini ini ada rasionalisasi hubungan antara kepala model tersebut. Ini ya. Jadi di sini nanti, nah ini ya. Rasionalisasi kombinasi tersebut. Jadi modeling care itu langkah-langkahnya, bagaimana work angle itu bagaimana cara kerjanya, kemudian model Waterfall bagaimana cara kerjanya. Ini lengkap di sini pembahasannya. Kemudian kajian teoretik. Pada kajian ini saya akan membuat semacam ini konsepnya. Jadi seluruh bahan ajar itu pembelajaran dari silabus, RPS, strategi pembelajaran nanti semuanya bisa diakses dari handphone. Mungkin ada saya pernah mendengar salah seorang teman saya, itu kan barang biasa saja. Sebentar kita lihat di mana kelebihannya sistem ini sampai saya katakan secara terbuka itu bahwa belum ada sistem informasi yang gratis yang bisa memfasilitasi semua model yang ada. Nah, belum ada, setahu saya belum ada. Nah, maka nanti kita lihat prakteknya. Yang berikutnya itu kajian teoretiknya. Jadi inilah rancangan model yang nantinya akan dibuat. Ini ada empat model yang saya gunakan. Ada model Waterfall-nya, ada model SDLC-nya, ada Board and Goal-nya, dan Dick and Carey. Jadi ya, ini 4 model. Ini pembahasan lengkapnya itu ada di disertasi halaman 107. Ini konsep teorinya nanti yang kita gunakan untuk implementasi.
Sekarang kita punya metode metodenya itu jadi saya meneliti itu di kampus saya di seperti ini gedungnya. Ini gedung tampilnya doang dari depan nih. Ya, yang modern. Ya, yang modern lah dalamnya sekarang. Kalau kampus baru itu lebih modern. Ini letaknya di Kuala Sulawesi Tenggara. Ini kampus saya. Ini saya lakukan pelaksanaan penelitian di sini. Kemudian desain penelitiannya itu saya menggunakan beberapa desain penelitian. Itu desain penelitian dengan mengambil jenis-jenis karakteristik model penelitian yang dikembangkan. Ini ya. Ini saya gabungkan karakteristik model pembelajaran yang dikembangkan, kemudian pendekatan metodenya dan langkah-langkah pengambilnya. Ini itu ada di halaman 108 di sini. Di sini itu nanti di sini nanti selengkapnya itu lebih lengkap ada di sini halaman 108. Ya, 108. Dari gambarnya, gambar yang tadi. Ini tadi itu halaman 108 ini enggak lengkap sih. Enggak banyak ya. Ini secara singkatnya ini konseptualnya, ini proseduralnya sudah saya bahas di untuk kemarin. Ini visualisasinya, fisikalnya, karena sudah mengasih tampilkan lagi. Di sini itu halaman 108 itu nanti model yang kita gunakan. 108 ini. Nah, di sini informasi selengkapnya hal tersebut. Setuju ini gambarnya. Mengenai resolusinya kan tadi ada di halaman sebelumnya. Ini 108. Nah, ini di sini karakteristik model dikembangkan itu ada penjelasan lengkapnya itu di sini 108. Ini ada karakteristik model pembelajaran, itu caranya saya dapat input langsung dari dan survei itu seperti ini jurnalnya. Proses pembelajarannya itu bla bla bla, terus metode penelitiannya saya gunakan R&D. Ini di sini metodenya, pendekatan metodenya saya gunakan R&D. Ini kombinasi tadi. Kemudian langkah-langkah pengmodelnya itu ada di halaman 113. Jadi ini tadi ini langkah pertama kedua ini memperkuat konsep yang kita gunakan. Selengkapnya itu kan di 113 langkah-langkah pengmodelnya. Ini 113 ikutin langkah-langkahnya. Ini kan banget yang mau dibuat and goal. Kemudian kita ini urutannya yang kita modifikasi. Ini langkah-langkah pengmodelnya. Apanya ini pertama. Di sini dijelaskan itu langkah-langkahnya itu kombinasi model Big and Carry, waterfall dan ada 10 langkah. Ya. Di sini ada langkah-langkahnya itu gabungan Big and Carry, Board and Goal, waterfall dan SLC. Ini langkah-langkah itu menampilkan ini langkah-langkah tertulisnya. Langkah pertama itu menyimpulkan dan bla 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 dan sebagainya, agak panjang sih. Ini semua nanti pada satu hasil kesimpulannya itu ini waterfallnya, ini instrumen-instrumen penelitiannya. Nah, setelah semuanya itu di langkah-langkahnya dalam pengemodelan nantinya kan ada beberapa kisi-kisi instrumen yang akan kita gunakan. Di sini itu adalah penilaian dan evaluasi. Penilaian itu dilakukan oleh 4 pakar bahasa, materi, media dan desain instruksional. Kemudian di evaluasi pun nanti setelah instrumen dinilai, kemudian dibuat, nah nanti kan harus dievaluasi. Evaluasi itu dilakukan oleh upacara, one to one expert, one to one learner. Kemudian evaluasinya modelnya ada small group, field trial dan di lapangan. Kemudian setelah selesai dievaluasi nanti kita kan ada revisi. Nah, setelah itu kita review, kemudian buat lagi. Ini dilakukan kalau nggak salah kemarin itu ada 3 kali saya uji coba ya.
setelah revisi pertama, kedua, ketiga, empat kali revisi pendaftaran. Kemudian implementasinya, ini implementasi pembelajaran itu ada di halaman 20. Setelah lengkap semuanya konsep-konsepnya, sudah ada konsep teorinya, model yang kita gunakan. Nah, sekarang sistem sudah hampir selesai, sekarang dalam tahap perancangan sistem. Setelah itu hasilnya itu hasil penelitian pembahasan. Dalam pembahasan hasil penelitian ini yang saya kerjakan itu adalah menggabungkan antara konsep tatap muka, kunjungan studi, dan online belajar blended tatap muka dan online. Kemudian menggunakan model Dick and Carey, Work and Roll, serta metode waterfall dan SDLC. Nah, ini adalah salah satu analisa instruksional yang saya dapatkan dari masukan dari Bapak Prof. Agus Gahardika. Setelah selesai tertutup itu, bimbingan kemarin di UMJ ya, kemarin ke sana Prof. Kemarin ke sana bimbingan, setelah bimbingan sampai ke sana diminta mana analisa yang lama ternyata salah, diarahkanlah oleh beliau untuk membuat seperti ini. Masukan dari Prof. Agus, saya diskusi dengan promotor karena gunakan metode SDLC yang 6 rancangan ini, dari perencanaan, analisis, desain, implementasi, uji coba, dan pengolahan, maka lahirlah analisa instruksional ini. Ini masukan dari Prof. Agus, Prof. Dino, dan Bapak Prof. Rodi. Nah, selanjutnya setelah mahasiswa memiliki analisa instruksional tersebut, tentu kan ada yang diharapkan. Maka di sini saya buat peta kompetensinya. Peta kompetensi ini juga terus terang kemarin masukan yang sangat berharga dari promotor sebelumnya, Bapak yang saya hormati, Bapak Profesor Basuki Bawa, yang saya hormati orang tua saya di UNJ juga. Ini yang beliau inginkan. Apa sur peta kompetensi yang dihasilkan setelah itu? Maka saya buat ini, kemudian diskusi dengan beliau, lain barang. Itu pertama kan mampu menjelaskan fungsi dan tujuan jaringan komputer, membuat dan merancang, memahami dan mengetahui, memilih dan menerapkan, kemudian mendesain topologi, menghitung pengalamatan, membuat desain tipe jaringan keamanan jaringan komputer dan manajemennya. Ini insya Allah kalau siswa betul-betul paham ini barang, saya sangat yakin secara kompetensi untuk level 1, level 4 itu SKKNI-nya bisa dapat. Karena kebetulan saya juga sering praktik di lapangan. Pada dasarnya inilah yang dimiliki syarat yang memiliki kompetensi dari setiap alumni S1. Level 4-nya ini level 4 masalah. Level 1 level 4 level kompetensinya. Jadi jika memiliki teori praktek pengetahuannya ini semua yang ada di sini, misalnya itu kalau terjun ke lapangan itu mereka tidak akan ditolak pekerjaan. Nah, setelah semuanya jadi, maka langkah berikutnya adalah menyusun rumusan TIK. Itu selengkapnya di halaman 143. Kita lihat 143. Ini 143 itu inilah TIK yang saya gunakan. TIK ini halaman 143 itu ada ini kita perlu sedikit. Jadi tadi peta kompetensi yang ada di sini itu diterjemahkan ke dalam rumusan TIK seperti ini ya. Jadi masih mampu memahami bla 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 TIK-nya ini sampai 16 kali pertemuan kan, 2 kali ini kan UTS dan UAS. Setelah itu ini komponen yang saya gunakan itu 20 tes formatting yang lainnya, kemudian UTS, UAS. Kenapa saya gunakan 40 paling tinggi kunjungan kompetensi selama kunjungan lapangan itu? Karena sesungguhnya di lapangan itulah masalah maupun pengetahuan yang mereka akan dapatkan.
pada saat mereka kunjungi ke lapangan itu nantinya setiap siswa nanti itu akan dibimbing langsung baik secara teori maupun praktek untuk melakukan kompetensi dalam bidang ilmu masing-masing. Misalnya caranya membuat kabel, praktek langsung nah, itu di lapangan. Karena saya juga salah seorang sering melatih mahasiswa di kantor saya, jadi pas mereka datang berikan apa sekarang materinya sekarang masalah security. Nah, itu kan kalau di lapangan itu di tempat kita beraktivitas mereka kunjungan itu praktek langsung turunan praktek, makanya situ sambil kesimpulan 40% nilainya. Nah, ini yang saya gunakan dalam mata pelajaran komputer karena kami itu di kampus itu diberikan kebebasan untuk memberikan penilaian kepada masing-masing siswa, tetapi tetap mengikuti standar yang ada. Jadi standar ini saya gunakan. Nah, langkah berikutnya itu setelah semuanya sudah selesai, ini kan sudah selesai tiknya, nilainya sudah ada. Sekarang kita lihat langkah berikutnya penilaian pakar. Ini penilaian pakar ini dilakukan oleh 2 orang. Ya, pakar pertama itu dari Bogor, pakar kedua itu dari Solo, dari Ibu Profesor Dr. Erik Sermana dari Universitas Bogor, dan dari UNS itu Dr. Kundaru, kawan saya di Solo. Jadi beliau pakar yang menilai ini 2. Prof. Eri itu secara langsung memberikan tidak ada lagi revisi karena selama ini saya mendampingi kampusnya untuk mendampingi beliau dalam hal penerapan implementasi TIK dalam pembelajaran. Jadi beliau merasa selama ini masalahnya berhasil diselesaikan. Kemudian Pak Gundar, Dr. Gundar itu dia menilai ada beberapa ejaan yang salah, maka disempurnakan. Beliau mengatakan lain digunakan dengan revisi. Nah, berikutnya Bapak Ibu, sekarang ini saya akan mendemonstrasikan ya. Kalau yang ini digunakan untuk ini terus terang saya gunakan ini penilaian ini tanpa aplikasi. Ya saya gunakan di akun saya, ini saya perlihatkan. Akun saya itu ada di Google, kemudian di Google. Ini ya, saya tunjukkan tempatnya. Akunnya itu bukan di sini. Saya punya akun agak ini selalu sign in. Next. Ini penilaian yang tanpa pemrograman. Itu saya simpan di sini. Kemudian itu saya simpan foldernya di folder Classroom. Maklum Classroom C ini ya, ini di Classroom. Kemudian instrumen penelitian ini ya, ini formnya yang kemarin digunakan dalam hal untuk penelitian pakar bahasa ya. Ini formnya ini jawabannya. Jadi untuk hal tersebut ini dia 2 yang menilai. Waktu itu Prof. Eri belum profesor kalau tidak salah, beberapa tahun yang beberapa bulan ini beliau profesor. Nah, ini penilaian yang ini data asli hasil penilaian yang terakhir S2 S3 ini ya, ini tadi yang saya katakan itu tadi ini itu. Jadi yang dinilai itu apa materi TK, semua yang ada konsep itu. Ini kesimpulannya ya. Ini kesimpulannya. Itu untuk yang ini dari pakar bahasa. Kemudian dari pakar materi pembelajaran. Ini saya menggunakan aplikasi tambahan untuk penilaian tersebut karena secara visualisasi lebih bagus. Saya tunjukkan ya visualisasinya. Ini hasilnya dari mana, data mentahnya. Itu saya buat di aplikasi, saya simpan itu di tempatnya itu di website saya punya website pribadi sulfikersalur.id. Ini website saya. Kemudian ini ya,
Ini kegiatan terakhir saya membuat training. Nah, kemudian setelah itu untuk masuk ke melihat source-nya ini itu kita gunakan slash login. Ini buatnya pakai aplikasi. Saya gunakan code editor. Nah, pakai login, saya masuk ke situ, kemudian masuk di webnya, kemudian inilah tampilan user interface-nya, back office-nya. Ini kalau kita buat aplikasi masuk, ini ya. Nah, ini pakai pemrograman, ini pakai programnya. Nah, itu tampilannya di user interface-nya itu seperti ini. Ya, ini kan di sini itu alamatnya itu tugas, alamatnya aplikasinya itu ini, kemudian alamatnya itu lagi ya. Di sini di website saya itu di solusi Karsalot tadi, kemudian di sini di sini disertasi, di sini kemarin itu ini kan kita akan nilai hasilnya itu di seminar hasil. Nah, di sini seluruh ini form ini menggunakan aplikasi ya, ada pemrogramannya. Jadi saya gabungkan antara pemrograman dan bukan. Di sini jika seluruh verifikator akan menggunakan ini, maka ya cukup mengakses misalnya tadi ini misalnya apa sini pakar materi pembelajaran. Kita masuk di sini, kemudian di sini pakar ini ya, instrumen untuk pembelajaran kita akses. Nah ini akses, maka seluruh peserta bisa gini di sini ini adalah form yang dilakukan oleh validator, evaluator. Di sini bisa digunakan semuanya secara online. Yang di sini digunakan secara online. Nah, setelah mereka mengisi datanya itu akan tampil di backend-nya. Backend-nya itu seperti ini tampilannya. Sekarang saya akan lihat misalnya website tersebut, saya akan lihat disertasi. Jadi saya akan lihat misalnya siapa saja yang sudah melakukan validasi pembelajaran. Saya klik ini materinya, materinya itu tadi materi pembelajaran ya. Ini saya lihat ini kan ada 3 materi pembelajaran, desain dan media. Materinya saya klik ini validasi, maka seluruh data tadi yang digunakan oleh validator akan tampil di sini. Kita lihat ya secara detail. Nah, inilah tadi nilai-nilainya. Misalnya kan tadi kesesuaian materi dapat 25 atau dan sebagainya kan, semua nilainya ada nilainya kan sesuai dengan yang tadi di sini. Ini tadi di sini, yang di sini. Ini itu tadi di sini ini ya. Namanya tuh sesuai materi. Jawabannya kan apa yang diisi di sini itu akan tampil di sini. Sama kan? Nah, tapi jumlahnya kan itu tidak tampil di user interface-nya. Tampil ya. Nah, setelah itu ini backend-nya. Nah, sama kan? Ini hanya user, hanya program yang lihat dengan adminnya. Kemudian setelah itu ini hasilnya. Ini grafiknya. Ini grafik yang diisi oleh kawan saudara kakak juga nih, Dr. Asep. Ini dia rektor di Universitas Wahid Hasim Masbula di Jombang. Beliau juga dosen pertanian di Brawijaya. Saya kebetulan dengan beliau sering kerjasama penelitian. Ini juga saya kampusnya memberikan pelatihan. Sampai saat ini itu di Universitas Wahab Masbula itu kebetulan beliau angkat sebagai konsultan penelitiannya. Ya ini Marhaton ini dia dosen di Brawijaya. Beliau salah
saya ambil lah, sama kan hasilnya. Nah itu ini kan hasil dari pakar materi ya. Ini pakar materi, ini kan pakar desain pembelajaran. Nah kalau kita pilih lagi pakar desain pembelajaran, kita tinggal pilih di sini, kemudian pilih uji coba ini ya, desain pembelajaran, diklik yang ini, kemudian lihat hasilnya, lihat Bapak Rizal kan namanya Bapak Rizal detail, akan menampilkan Bapak Dr. Rizal tersebut apa sih yang diisi oleh beliau. Nah ini tampilannya, jadi programmer maupun administrator di sini dengan ini hasilnya. Infonya menurut beliau itu penjelasan rumusan TIU-nya 4 poinnya. Rumusan TIU-nya mudah dikonfirmasi oleh yang cepat ya. Sebagainya ini hasilnya. Ini kan ini hasil grafisnya yang dapat langsung dari back-end programnya seperti ini. Sama kan? Nah, itu kemudian apalagi ini ya media pembelajaran. Ini senior yang kerjakan media, klik medianya. Nah, ini back end-nya yang tadi dilihat, yang saya ambil datanya. Kemudian user interface-nya seperti ini, user interface-nya. Ya. Tadi di sini itu apa media pembelajaran, berarti yang ini. Ya. Ini ya, ini yang front end-nya, ini back end-nya. Jadi semua apapun yang kita isi nanti di sini itu kan tampil di front end. Nah, ini ya. Jadi itu ini semuanya. Setelah itu nanti gimana hasilnya? Sini kita lihat gimana hasilnya menurut Dr. Herlina. Nah, ini hasilnya. Ya. Jadi ini hasilnya dari media pembelajaran. Kemudian setelah dinilai pakar, langkah berikutnya adalah uji coba. Nah, uji coba ini juga uji coba itu nanti juga setelah jalan sistemnya. Ini sekarang ini mahasiswa ini Mona Satri, ini mahasiswa dari Sumatera Selatan yang kuliah di kampung saya. Setelah beliau anaknya cukup aktif, karena itu makanya saya ambil beliau adik itu sebagai uji coba mata kuliah ini. Saya demokan aplikasinya ke beliau, ke adik itu. Ya praktek semuanya bla bla bla. Saya bilang silakan coba deh, kita profesional, silakan nilai aplikasi ini. Kalau yang kurang bisa ajukan ke saya. Nah, kemudian isi form ini. Uji cobanya itu di seminar hasil. Di sini nanti ada kan di sini tuh one to one learner. Ini ya. Uji coba FGD ini. Ya, diakses. Nah, ini kan nanti tadi jadi adik itu akan mengisi di sini. Ini front end-nya, di sini back end-nya. Kan? Seperti hasilnya. Ini itu kalau itu uji coba. Ini ya. Jadi semua yang ada di front end itu ini tampil di back end-nya seperti tampilnya. Ini mahasiswa yang mahasiswa yang uji coba. Awalnya kan ini banyak sekali ini. Ini kan Mona kan ini Mona, ini yang diisi oleh adik Mona itu. Ini hasilnya. Bla bla kan ini hasilnya. Itu yang kurang ternyata. Contoh soal agak kurang. Contoh soalnya kan saya kasih contoh di sini. Contoh soalnya di sini itu cukup singkat ya. Ini contoh tugasnya dan sebagainya. Ini contohnya. Ini back end-nya kita lihat gimana kata Mona tentang hal tersebut seperti hasilnya. Ya. Ini grafik ini nanti kita lihat di back end-nya. Sama kan? Nah, ini. Kemudian setelah itu nanti setelah uji coba perorangan, sekarang kita coba kelompok kecil. Uji coba kelompok kecil nanti seperti ini tampilannya di back end. Uji coba kelompok kecil itu ini ya, ada sini. Saya klik maka akan tampil sini lah. Ini beberapa selesai juga sih.
Ini hasilnya di sini yang saya ambil tadi di sini yang namanya Siti Rahmayanti. Siti Rahmayanti itu Rahmayanti. Ini ya, ini ada gitu. Ini hasilnya. Jadi semuanya ini semua data yang ada di sini saya buat ada grafisnya. Ini angka-angkanya, ini grafisnya. Sehingga memudahkan pengambil keputusan untuk membuat sebuah keputusan. Kemudian uji coba lapangan field trial. Field trial itu nanti sepertinya contohnya. Ini field trial ini ya, uji coba lapangan. Ya. Ini ada beberapa juga yang lakukan itu. Ini sini yang sambil namanya itu Mesti Pembudi Rahayu. Ini. Ya. Ini semuanya yang dinilai ternyata disebut Japura 4 semua katanya, hampir mendekati sempurna. Nah, ini datanya. Kemudian rekapitulasi itu nanti di sini rekapitulasi setelah tadi 4 itu kita gabungkan di sini. Di sini ada rekapnya. Ini rekapnya itu taruh di mana itu pula? Rekapnya itu sini. Jelas itu uji lapangan. Uji lapangan. Itu ini rekapnya. Sama kan? Nah, itu setelah itu setelah dievaluasi, diuji coba, sekarang kita lihat ini hasilnya. Hasil kelayakannya itu berdasarkan tabel-tabel tersebut itu nilainya 91,8 dari skala 100. Jadi ini sangat baik. Nah, ini sekarang hasil contoh perhitungan nilai yang saya gunakan. Di sini ini kan ada ini kan ada soal pretest kan. Pretest dan post test itu di sistem ini saya sudah menyiapkan sebuah pertanyaannya seperti ini ujian pretestnya. Jadi siswa nanti itu sebelum memulai mata kuliah mereka wajib untuk melakukan ujian pretest. Contohnya misalnya contoh doang ya, s@s.com. Kemudian namanya kenapa gunanya ini supaya ada dokumentasi bahwa ini bersangkutan betul-betul mahasiswa. Dan saya akan berikan jawabannya langsung. Berikutnya ini pertanyaan dasar. Siswa akan menjawab pertanyaan dasar yang saya berikan ini contohnya. Ini soal pretest mata kuliah yang komputer misalnya kan bla bla bla. Berapa jumlah oktal biner rangkaian IP yang bersimpat? Kan pertanyaan dasar yang dimiliki. Pertanyaan dasar misalnya jawabannya 4. Jawab ya. Ini semuanya. Jawab. Apa lagi tuh tadi? Ini dapat tidak ada yang itu topologi client server contohnya peer jaringan itu saja. Ini contoh daripada pertanyaan post pretest ya. Ini nanti semuanya dijawab oleh tadi ya, kita simulasi ya. Nah ini bisa ini contohnya. Nah nanti ini nanti nilainya itu akan tampil ya, nanti di rekap itu ini semuanya. Nah ya, setelah siswanya nyanyi soal pretestnya, kemudian dia kirim berikutnya jawab.
maka hasilnya yang tadi akan dikirim ke sistem di classroom. Nah, setelah itu nanti akan diolah berikutnya. Ini ujian pretestnya. Ini seperti ini ya pretestnya. Ini hasilnya yang saya dapatkan kemarin. Ada 30 siswa yang saya ajar 33. Ada 33. Nah ini. Nah, setelah nanti itu menggunakan rumus yang ada dapat rata-rata selisihnya. Ini 200. Nah, kesimpulannya itu setelah hal tersebut, maka kesimpulannya itu adalah produk yang dihasilkan memberikan informasi yang lengkap terhadap pembelajaran sangat layak dengan mengakses situs ini ya. Ini situsnya sedang kita akses. Nah, rekomendasinya itu penggunaan website sistem informasi pembelajaran dapat diimplementasikan pada semua mata kuliah karena tidak mengeluarkan 1% pun alias gratis dari Google for Education. Jadi rekomendasi saya setiap kampus dapat menggunakan ini secara gratis ya. Ini yang dapat digunakan nantinya. Nah, baiklah kita akan lihat ya demonya. Saya akan akses website tersebut ini ya. Di sini alamatnya itu ini adalah demonya. Kita klik ya. Kalau kita klik tadi nanti itu seperti tampilannya ya. Ini simulasinya itu seperti ini. Jadi inilah tampilannya sistem informasi yang saya gunakan. Di sini tuh kemarin sebelum saya lanjutin terus terang saya sudah ketemu dengan pihak Google for Education di situ di tempat salah satu kantornya. Itu bagian Google for Education, saya ketemu divisi Google for Education itu. Kemudian saya minta izin apakah boleh saya gunakan lisensi ini. Nah, mereka memberikan ini kepada saya. Artinya silahkan menggunakan Google secara bebas. Ini perjanjiannya saya dan Google itu kemarin di kantornya. Ini kemudian ini ada yang ada di bisa merah kan ini hal-hal yang perlu diperhatikan oleh kita pengguna. Kemudian itu ini tampilannya. Kemudian di sini itu ada silabus yang versi sebelumnya, versi finalnya. Ini silabusnya. Kemudian di sini saya siapkan itu dua macam ya, ada dua macam versi. Ini karena offline. Ini tidak tampil karena ini ya. Ini tampilan. Ini grabnya sebelum free access. Ini saya mau tunjukkan bahwa kalau aktif itu harus ini karena gunakan email bukan email website-nya yang digunakan password-nya. Kalau kita gunakan ini yang aktif sekarang Blender ini makin yang tampil ya. Ini contohnya SAP yang bisa kita baca online, bisa juga download. Ya, ini kan ini strategi instruksionalnya kan. Di sini ada strategi perkuliahannya ini contoh dong, ini sudah akses dari lama. Nah, di sini hal penting ini mungkin yang menurut saya salah satu kelebihan sistem ini. Jadi nanti peserta didik kita boleh secara langsung menuliskan secara langsung di sini tanggapannya, misalnya materinya dengan mencatat dia punya emailnya kita catat, kemudian namanya atau nama orang yang menguji, dan kemarin uji ini salah satunya implementasinya. Kemudian kita isi nama pengujinya siapa, dan di sini tampil. Di sini tampil, ini kan akan langsung tampil. Di sini langsung tampil siapa namanya, dan di sini langsung bisa ditanggapi. Di sini itu saya tidak berikan akses terbuka, makanya dia tidak tampil. Ya. Kesimpulannya, mahasiswa bisa secara langsung memberi pertanyaan kepada dosen dan muncul pertanyaannya di sini langsung dijawab langsung. Ini contohnya. Sebentar kita lihat pada materi lain. Di sini juga ada halaman mukanya. Di sini ada profilnya. Ini profil dosennya di sini profilnya kandidat cara C-nya. Kemudian di sini ada buku ajar yang saya buat itu seperti ini contohnya. Nanti siswa bisa download ya, contohnya bisa nanti download.
download. Kemudian di sini ada panduan. Nah, di sini panduannya itu memberikan kemudahan kepada peserta didik cara akses Google Classroom, bagaimana caranya aksesnya kan tampil di sini cara-caranya. Kemudian apalagi di sini panduannya itu cara mahasiswa akses Google Classroom, dengan cara-caranya, semua ada manualnya. Kemudian dokumentasi kegiatan, ini kan dokumentasi disertasi, ini kan di sini saya tulis ini alamat pendukungnya itu bisa diakses gini contohnya. Klik di sini, dia redirect kan, ini redirect ya hubungkan tadi. Ini kemudian panduannya itu komponen penilaian, di sini bisa dipilih oleh si siswa. Apa komponennya? Berarti kan yang tadi di halaman slide sebelumnya. Jadi secara terbuka memberikan informasi kepada mahasiswa. Kemudian yang berikutnya lagi itu di sini panduan dosen. Di sini panduan dosen, di sini panduan dosen. Sini dosen cara memberi tugas dan tugas online. Nah, ini bisa dibaca secara online, bisa di-download. Nah, di-download oleh peserta lain. Di sini pertanyaan. Nah, misalnya ada yang ditanyakan, silahkan di sini langsung ditanyakan, langsung jawab pula. Nah, di sini panduannya, panduan dosen mahasiswa ada, panduan mahasiswa ada di sini, panduan mahasiswanya itu misalnya cara berdiskusi dengan dosen. Nah, gimana cara berdiskusi dengan dosen? Ini langkah-langkahnya. Ya, masalah jaringan stabil. Saya di sini mahasiswa kan ini ya, ini. Mahasiswa melihat tugas-tugas yang di kelas bisa download ya. Ini saya berikan fasilitas download. Nanti download oleh mahasiswanya, maka dia akan melihat bagaimana cara melihat tugas-tugas di situ di online. Nah, ini cara-caranya. Lihat tugas kan untuk online, ini langkah-langkahnya. Ya, kemudian itu tugas, panduannya lengkap umum. Nah, di sini materi. Nah, di sini materinya itu ada 15. Ya, di sini tadi saya katakan memadukan semua komponen teks, suara, gambar dia menggambar bergerak, itu semua bisa dipadukan. Ini contohnya, contoh materi pertama. Ini contoh materi pertama yang saya bagikan kemarin seperti ini langkah-langkahnya. Nah, di sini saya siapkan dia versi yang bisa dibaca langsung, ya, bisa dibaca langsung di sini. Slide, ini kan bisa dibaca langsung, kemudian bisa juga dilihat di sini atau langsung di-download. Nah, di sini kan, di sini ini kelebihan utamanya kan, di sini bisa dilihat versi PDF-nya, di sini saya berikan langsung tanggapan. Misalnya ada mahasiswa yang kurang mengerti hal ini, maka saya berikan kesempatan kepada mereka untuk bertanya secara online. Emailnya apa, nama lengkapnya siapa, pertanyaannya apa, di sini langsung ditulis. Sini pertanyaan langsung saya jawab seperti biasa. Ini kemudian materi pertemuan kedua, kan contohnya ini kan materi pertemuan keduanya sekarang di sini. Ini materi pertemuan keduanya. Ya, contohnya di sini kan sama kan juga, ini karena saya buka kasusnya. Nah, di sini yang paling penting. Nah, ini contohnya. Ini seperti kemarin kan Permada ingin melihat demonya. Kemarin Permada mengirimkan sebuah video ke saya seperti ini contohnya videonya. Ini ya materi Permada itu di sini contohnya. Di sini Permada kirim itu ada materi video dan PPT. Jadi siswa tersebut nanti bisa melihat video secara langsung. Ini contohnya video Permada. Izin Prof. Ya, kita berbesar. Ini ya. Rumusan masalah setelah dibatasi yang D adalah rumusan masalah. Rumusan masalah jangan ada lengkap sekali sekolah. Ya. Siswa kelas 11 IPA. Ini contohnya apabila kita implementasikan video dalam materi ini. Di samping video tersebut juga ada materi PPT-nya. Saya bilang, Prof, berikan saya materi PPT dan PDF-nya. Ini materi PDF-nya, materi PDF-nya ini. PPT-nya juga kan tidak masalah kan, tinggal dipasang download. Nah, di sini siswa nanti bisa bertanya. Bisa bertanya apa yang ditanyakan mahasiswa, pertanyaannya kan pesan dari dosen kan itu. Kemudian dikirim dan sini tampil. Di sini saya buka aksesnya. Ini kemarin contoh materi dari Permada yang kemungkinannya akan menggunakan aplikasi ini. Kemudian strateginya
strategi yang saya gunakan di sini adalah strategi pembelajaran materi pertama itu ada strateginya itu seperti ini strateginya. Ini waktu saya ngajar di Makassar, pemateri di Polbangtan Makassar lagi menilai. Ini langkah-langkah yang harus dosen. Langkah-langkahnya itu bla 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 dikerjakan dosen, yang harus dikerjakan dosen yang wajib dipersiapkan mahasiswa. Inilah langkah-langkahnya. Strategi 1, 2 semuanya ada. Ini waktu mengajar di Sekolah Angkatan Laut di Cilangkap kemarin. Dinas Pendidikan Angkatan Laut kemarin bersalin. Iya, di Sekolah ini Angkatan Laut sebuah materi kemarin. Buat materi caranya buat artikel. Ada beberapa pejabat dosen yang lagi sekolah yang mau buat artikel. Ada juga kena saya kayak gitu kemarin. Jadi strategi kedua ini langkah-langkah dosen yang harus dikerjakan, langkah-langkah yang harus dipersiapkan. Ini semua ada dari 14 materi itu cuma ada 8 materi yang saya wakan. 8 tema utama. Ini. Kemudian tugas 1 apa yang dikerjakan oleh mahasiswa sudah dikerjakan di sini. Mereka tinggal lihat langsung downloadnya. Tugas 1, 2 dari 14 keperluan tersebut saya berikan 7 tugas. Ini tugasnya. Semuanya dari sini semua online. Ini kan sebelum buka prosesnya. Setelah itu ujian itu nanti ada ujian pretest, ujian tes, pretest, UTS, puas dan post test, dan diskusi. Nah, diskusi di sini nanti kita bisa di sini saya buat ruang khusus ya, ruang untuk diskusi, klik ini dan sebagainya. Di sini formnya. Di formnya apa yang ditanyakan, tuliskan pertanyaan, jawab. Nah, terserang itu kita juga bisa menggunakan fasilitas diskusi online, tapi kita tidak selalu ketergantungan ke link tersebut. Itu seperti ini. Ini karena diskusi online saya sudah dinonaktifkan oleh si pengguna, si pemilik website yang sudah digunakan. Saya gunakan fasilitas ini dengan menggunakan Google Classroom, maka bisa kita diskusi langsung diskusi. Ya. Ini dari direct ke ini kan, ini contohnya karena saya sudah diberikan hak akses untuk pemilik website, maka saya buatlah ini. Misalnya diskusinya kan, misalnya di sini ujian nama pertanyaan Anda bagaimana ujian terbukanya bos. Nah, kirim saya tampil kirim, kita refresh. Ini kan tampil. Ini tadi diakses itu tanggal 16 Agustus jam 3.58 ya. Nah itu kira-kira. Jadi kira-kira itulah yang dapat saya sampaikan pada presentasi ujian terbuka kali ini. Maaf, ini yang terakhir, ini riwayat menulis saya. Jadi saya itu lahir di Pemalang, Tenggara, seperti inilah. Alhamdulillah sekarang saya sudah high index di Scopus. Insyaallah setelah ini saya akan mencoba daftar review di Kemendikbud. Karena syaratnya itu kalau salah high index 4. Kalau review internasional kan sudah ada beberapa yang saya miliki. Ini insyaallah secara singkat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore waktu lantai 5 UNJ Jakarta.